Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ultami Ismayani Febriana dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2022. Terdapat 3 opsi kurikulum nasional yang ada di tahun 2022, diantaranya yaitu yang pertama adalah kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan yang ketiga adalah kurikulum prototipe. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menerapkan kurikulum yang disebut dengan kurikulum prototipe untuk tahun 2022. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang bersifat opsional ini memiliki tujuan untuk memberikan ruang lebih banyak bagi pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Nah, kurikulum prototipe itu melanjutkan arah pengembangan sebelumnya, yaitu yang pertama ada orientasi holistik. Merupakan kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, ada berbasis kompetensi bukan konten. Jadi, kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, ada kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi, kurikulum ini dirancang sesuai konteks, yaitu budaya, misi sekolah, dan lingkungan lokal, serta kebutuhan murid. Terdapat beberapa karakteristik yang ada di kurikulum prototipe. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter, yaitu iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini penting karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, dan struktur belajar yang fleksibel. Kemendikbudristek telah menyediakan 7 tema utama, yaitu yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya, yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh adalah suara demokrasi. Karakteristik yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Jadi, ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, karakteristik fleksibilitas yang diterapkan di jenjang PAUD hingga SMK adalah kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, sementara itu, karakteristik fleksibilitas yang diterapkan di jenjang SMA adalah yang pertama, program peminatan dan penjurusan tidak diberlakukan.
Yang kedua, pada kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Dalam kurikulum prototipe, siswa diharuskan mengambil 18 jam pelajaran wajib dan 20 jam pelajaran pilihan per minggu. Nah, di sini sudah ada mata pelajaran wajib yang harus diambil oleh siswa. Di antaranya, yaitu yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta sejarah. Nah, secara umum, guru memiliki respon positif terhadap kurikulum ini karena dinilai menjawab persoalan pembelajaran, sensitif terhadap keragaman karakteristik siswa, dan membantu siswa untuk beradaptasi dengan berbagai keterampilan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.